Pemirsa, tingginya angka Omikron mengkhawatirkan dunia pendidikan. Sekolah menengah atas Negeri 71 pun harus ditutup sementara karena terdapat satu siswanya yang terpapar Omikron. SMAN 71 Jakarta ditutup selama 5 hari ke depan atau hingga Jumat tanggal 14 Januari esok. Penutupan sekolah guna mencegah penyebaran virus corona lebih meluas ke sesama murid dan juga guru. Namun aktivitas pembelajaran tetap dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Sebelumnya siswa tersebut sempat hadir ke sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas 100%. Sempat melakukan tes PCR dengan hasil negatif, dirinya tetap masuk sekolah. Namun di hari Selasa yang bersangkutan izin tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Alhasil dari 35 orang dites, 1 orang dinyatakan positif Omikron. Karena 5 hari itu sudah kita lewati, nantinya berarti sesuai dengan peraturan juga hari Senin tanggal 17 Januari insya Allah akan kita mulai kembali PTM 100%. Sementara itu di SMA 35 Jakarta Pusat, proses pembelajaran tatap muka 100% masih berlangsung. Sebanyak 720 siswa harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki gerbang sekolah, mengecek suhu tubuh dan juga mencatat suhu tubuh di buku tiap harinya, serta tidak lupa check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Siswa masuk mulai jam 6:30 pagi sampai pukul 11:45 siang dan tidak diperbolehkan melepas masker di dalam ruangan. It's time to begin the second lesson. Ya, PTM Ibu Kota tetap berlangsung di tengah gelombang Omikron. Kita langsung saja bergabung dengan rekan Armalina di SMA Negeri 71 Durensawit, Jakarta Timur. Armalina, setelah adanya kasus Omikron, apakah ada mikro lockdown di sekolah SMA 71? Yuk, Armalina. Bisa ngomong ya? Ya, data dan juga pemirsa, setelah satu siswa dari SMA 71 Jakarta ini dikonfirmasi terinfeksi dari Omikron. Saat ini memang di proses pembelajaran di SMA 71 Jakarta ini ditiadakan sejak hari Senin kemarin hingga hari Jumat esok hari. Namun memang untuk lockdown secara keseluruhan di sekolah ini ditiadakan karena memang sebelumnya sudah dilakukan sterilisasi dan hari ini masih ada sejumlah guru yang datang ke SMAN 71 Jakarta untuk tetap melakukan proses belajar mengajar melalui daring kepada siswa dan juga masih ada sejumlah orang tua murid yang datang ke SMA 71 Jakarta ini untuk melakukan proses mutasi ataupun perpindahan sekolah yang akan masuk ke SMA 71 Jakarta. Artinya untuk lockdown secara keseluruhan ini ditiadakan karena memang sebelumnya sudah ada 35 siswa dan juga guru yang di tracing ini dinyatakan mereka negatif COVID-19. Dan nantinya ini proses pembelajaran secara tatap muka 100% di SMA 71 Jakarta ini akan kembali berlangsung pada hari Senin depan nanti yang tentu ini akan dilakukan sesuai protokol kesehatan. Tadi sesuai dari pihak kepala sekolah mengatakan protokol kesehatan yang dilakukan selama proses belajar mengajar nanti ini seperti para siswa saat waktu istirahat tidak diperkenankan untuk keluar kelas. Lalu juga untuk proses pulang sekolah ini akan bergilir satu kelas yaitu dengan jeda 15 menit. Dan untuk nantinya ini juga nanti akan dilihat apakah siswa ataupun guru ini akan dilakukan tes PCR secara rutin kembali mengingat mengantisipasi adanya kembali siswa yang terkena COVID-19. Deta. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar sekolah tatap muka 100% meskipun angka Omikron di ibu kota terus melonjak. Bahkan kasus varian Omikron telah terjadi di lingkungan sekolah. Di tengah pelaksanaan sekolah tatap muka 100% di ibu kota, kasus positif Omikron ditemukan di lingkungan sekolah. Akibatnya SMAN 71 Jakarta ditutup selama 5 hari ke depan atau hingga Jumat 14 Januari esok. Penutupan sekolah guna mencegah penyebaran virus corona lebih meluas ke sesama murid dan guru.
Meski demikian, aktivitas pembelajaran tetap dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Tak hanya di SMAN 71 Jakarta, SMPN 252 Durensawit Jakarta Timur juga ditutup sementara. Hal ini berdasarkan konfirmasi satu siswa yang positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes PCR. Kini pihak sekolah terpaksa kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau secara virtual sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri. Selain itu, pihak sekolah juga akan melakukan tracing terhadap guru dan murid, khususnya yang satu kelas dengan siswa yang terpapar. Meski sudah ditemukan konfirmasi COVID-19 bahkan varian Omikron, Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan PTM 100% di ibu kota. Pemprov DKI baru akan menurunkan PTM menjadi 50% bila status PPKM di ibu kota naik menjadi level 3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus Omikron di Jakarta melonjak di saat pembelajaran tatap muka 100% digelar. Untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Baik, Ibu Retno, saat ini sudah ada siswa terpapar COVID-19 Omikron, tetapi sejumlah PTM di sekolah tetap berjalan. Bagaimana tanggapan KPAI, Ibu? Ya, KPAI sebenarnya sudah ngasih masukan juga gitu ya, bukan hanya kepada DKI, tapi juga secara umum tentu ke berbagai daerah. Nah, beberapa rekomendasi sudah disampaikan dari hasil pengawasan kami. Nah, terkait dengan DKI Jakarta, kami sudah masuk ke 7 sekolah nih ya. Sejak awal 2022 ini, kita sudah kembali melakukan pengawasan tatap muka, yang kali ini 100%. Dan memang yang menjadi masalah itu adalah jaga jarak ya. Jadi begitu masuk 100%, tidak sampai 1 meter sebenarnya antara siswa yang satu dengan yang lain, karena idealnya itu mereka berjarak dalam kelas. Itu tidak memungkinkan dilakukan, karena kelasnya kan ruangannya segitu aja dan jumlah muridnya cukup banyak ya, apalagi di negeri gitu ya, 36, dan itu mau dimajukan sampai beberapa sekolah, itu memajukan mejanya itu sudah persis dekat sekali dengan papan tulis gitu. Okay. Dan anak yang di belakang itu sudah mentok dengan tembok yang paling belakang. Gitu. Tapi tetap saja jaga jaraknya tidak sampai 1 meter, mungkin sekitar 50 cm saja gitu ya. Dan ini adalah problem karena berada dalam ruangan tertutup, dalam ruangan, dan satu lagi tadi jaga jaraknya kurang gitu. Tapi mereka patuh terhadap protokol kesehatan dan pengawasan kami, mulai dari masuk sampai pulang, dan mereka juga patuh. Sebenarnya maskeran itu nggak ada itu anak-anak yang misalnya mencoba menurunkan atau menggerak-gerakkan masker itu ya nggak ada pada saat kami pengawasan. Tetapi tadi ya jaga jaraknya sulit, dan dari hasil pengawasan kami pada tahun 2021 sekolah-sekolah yang ditemukan kasus ya atau menjadi klaster atau ada kasus satu atau 2 anak itu ternyata pertama adalah anak tidak sehat atau kurang enak badan, dia tetap masuk sekolah karena kan memang rata-rata anak OTG ya. Kalau kena, jadi dia tetap masuk. Nah itu problem. Jadi pilek misalnya, terus agak batuk atau sebenarnya dia radang tapi dia nggak ngomong gitu, dan tubuhnya nggak demam gitu, tapi dia masuk, itu jadi problem. Dan satu lagi, dari hasil 3T nih yang dilakukan secara berkala, rata-rata anak yang positif adalah yang belum vaksin. Nah ini memang dua hal ya, jadi vaksinasinya yang harus dibuat. Oke, baik Ibu Retno, salah satu solusi ketika ada yang positif adalah menutup sekolah sementara. Apakah ini solusi yang tepat menurut KPAI? Sebenarnya memang itu ketentuan ya yang dibuat gitu. Jadi kalau kita bicara pelanggaran prokes misalnya, banyak itu kan pelanggaran prokes yang maskernya diturunkan di dagu, di hidung, atau bahkan guru nggak pakai masker. Itu dari pengawasan kami ada, dan ketika kemudian kami memberikan rekomendasi misalnya kepada dinas pendidikan pun, mereka ya tutup aja, jadi nggak ada sanksi apapun kecuali ditutup sementara sampai disepakati bahwa mereka akan patuh terhadap protokol kesehatan. Itu misalnya kalau pelanggaran. Kalau terkait dengan kasus, ya memang ketentuannya sudah ada seperti itu ya. Tapi bagi kami sebenarnya kalau Omikron ini kan daya tularnya sampai 70 kali lipat katanya berdasarkan para ahli ya. Ini kan luar biasa gitu. Seharusnya memang tidak 100% saat ini gitu. Mengingat tadi Omikron naik, ya mestinya sih diturunkan dulu 50%. Oke, saran dari KPAI adalah PTM 50% terlebih dahulu. Apakah sudah disampaikan kepada pemerintah dan responnya bagaimana, Bu Retno? Sebenarnya memang tadi jawabannya juga seperti tadi sudah disampaikan ya, memang
kami akan menurunkan jika gitu ya, dan itu memang sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kalau kami ini kan komisi lembaga atau lembaga negara yang anak gitu, perlindungan anak gitu. Jadi kalau kami kan dorongannya adalah hak hidup anak itu nomor 1 gitu. Jadi kalau hak hidup nomor 1 pemenuhannya ya berdasarkan konvensi hak anak, yang kedua hak sehat, baru ketiga hak pendidikan. Jadi ketika kasusnya Omikron DKI ini naik terus ya pastinya ini hati-hati karena anak-anak ini juga tetap kelompok yang rentan, apalagi untuk SD. Ini kan SD masuk. Kami juga menyarankan DKI SD ini belum dosisnya, vaksinnya belum 2 kali gitu, baru 1 kali. Jadi nunggulah sampai 2 kali baru kemudian anak-anak ini masuk gitu. Tapi itu udah 100% juga untuk SD. Baik, Bu Retno, varian COVID-19, Omikron ataupun yang lainnya ini kan di-framing sebagai sesuatu virus yang berbahaya. Dan apakah ini ada dampak psikologis terhadap anak ketika dia bersekolah, temannya ada yang terkena COVID lalu diliburkan, seperti itu terus siklusnya? Ya sebenarnya anak-anak ini kalau kami kepandangannya gini juga ya. Taruhlah katanya Omikron ini berdasarkan para ahli juga bahwa gejalanya ringan. Tapi kalau gejalanya ringan, daya tularnya kuat gitu ya, sampai puluhan kali gitu daya tularnya, ini kan bisa kolaps juga gitu rumah-rumah sakit gitu. Jadi bagaimanapun kalau yang tertular tinggi kan rumah sakit layanan kesehatan juga mungkin tidak sanggup gitu ya. Jadi makanya bagi kami ini harus menjadi pertimbangan. Nah kalau secara psikologi, sebenarnya anak-anak ini sih senang banget gitu ya sekolah, kalau berdasarkan wawancara kami juga. Anak, guru semuanya senang gitu. Dan mereka bilang kalau memang, kan saya juga nanya, takut nggak sama Omikron? Kalau yang SMP sama SMA enggak, karena mereka merasa udah vaksin. Tapi kalau yang SD kayaknya belum mengerti gitu ya. Nah, dan mereka akan kembali. Kalau secara psikologi sebenarnya anak-anak tuh menceritakan ke kami dulu uji coba bertahap yang di DKI misalnya itu kan juga bagus ya pelaksanaannya. Mereka bilang mereka tuh paling seminggu atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu sekolah, kali ini setiap hari. Jadi memang ketika mereka diliburkan seperti ini ya mereka mengerti bahwa ya ini gara-gara Omikron, gara-gara ada yang positif dan kami memang harus dari rumah agar tidak tertular gitu. Tidak sebenarnya secara dampak psikologi ya kan. Anak-anak sih kayaknya menerima dan ngerti. Baik, berarti di lapangan anak-anak sangat antusias dan juga patuh, tapi memang itu tadi kendalinya adalah fasilitas. Nah, Bu Retno, apakah benar ada sejumlah orang tua yang melapor ke KPAI keberatan dengan adanya PTM 100%, khawatir dengan penularan Omikron? Ada sih, ada. Jadi kita nerima ada sekitar 12 orang tua. Jadi orang tua ini tapi ini rata-rata SD sih sama TK. Jadi yang SMP SMA nggak ada. Jadi ini orang tua yang di TK dan SD. Mereka merasa khawatir kalau anak-anak mereka tertular karena tidak ada lagi pembelajaran PJJ kata mereka. Jadi kami nggak bisa milih lagi Bu gitu. Karena ini Omikron dan habis libur Natal dan Tahun Baru. Kami nggak bisa lagi milih gitu. Jadi harus dimasukkan, merasa dipaksa. Ya itu sih pengaduan ke kami. Oke, terima kasih Bu Retno atas informasi dan juga sarannya. Semoga saran dari KPAI PTM 50% ini dipertimbangkan ya di tengah lonjakan Omikron. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.